koalisi besar di mana-mana menguntungkan Indonesia. Jadi kita tunggu tanggalnya ini. Tidak mudah menyatukan partai-partai. Seperti halnya koalisi perubahan ini kan menyatukan sebuah visi. Nggak bisa juga disimpulkan ini nggak mungkin, itu mungkin. Dan menurut saya kita nggak boleh juga menjudge atau menilai kebijakan dari masing-masing partai atau masing-masing koalisi. Melihat bahwa kondisi negara tidak baik-baik saja. Nah, dengan koalisi besar ya kami belum mengerti apa yang kemudian mendasari terhadap terjadinya koalisi besar. Ternyata ada. Jadi kita merasa ada frekuensi yang sama ya. Ada kecocokan. Kita masuk timnya Pak Jokowi. Kita masuk timnya Pak Jokowi. Saya bersepakat dan tentu saja silaturahmi tetap harus dilakukan. Siapa yang menjadi tuan rumah monggo saja. Kalau kemudian ada kesempatannya PDI Perjuangan atau Ibu Megawati yang menjadi tuan rumahnya, jadi silakan juga. Kuatnya koalisi besar didukung Presiden Jokowi, Demokrat mulai kepanasan. Koalisi besar, koalisi kecil silakan. Yang paling pentingnya adalah bagaimana tidak menghalang-halangi atau mengganggu koalisi lain gitu. Ya nggak apa-apa gitu. Dan kami nggak ganggu juga gitu. Tapi kalau kami mau buat koalisi, memperkuat koalisi Indonesia Bersatu dengan koalisi Indonesia Rakyat, ya itu biarkanlah kami yang membicarakannya gitu. Nah kalau mereka mau gabung, ya silakan juga gitu. Silakan juga gitu. Wacana koalisi besar tercetus saat Ketua Umum Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan bertemu dengan Presiden Joko Widodo di kantor DPP PAN, Minggu 2 April 2023. Maka dengan bismillahirrahmanirrahim, PSI Tegak Lurus masuk dalam koalisi tim Jokowi mulai hari ini. Sorry to say, saya harus katakan tanpa mendahului kehendak Tuhan, merem saja poros ini bisa menang. Merem saja poros ini bisa menang. Yang jelas kami sedang berikhtiar sendiri, ya. Kami tidak terganggu. Tidak mudah menyatukan partai-partai. Seperti halnya koalisi perubahan ini kan menyatukan sebuah visi. Saya nggak tahu, mungkin pengamat lebih pintar dari saya. Mungkin pengamat lebih pintar dari saya. Saya nggak merasa, saya merasa ini kawan semua. Kita nggak usah diragukan lagi. Puan Maharani membantah adanya syarat masuk koalisi bagi PDIP adalah mutlak calonkan diri jadi RI1 atau Capres dan bukan Cawapres. PDIP juga tidak mensyaratkan Capres harus dari pihaknya. Partai-partai tentunya juga mempunyai aspirasi masing-masing yang harus kita sama-sama dengarkan demikian. Yang jelas itu memang ada kesadaran bersama dari partai-partai koalisi yang ada dalam pemerintahan sekarang. Paling tidak yang belum memfinalkan siapa capresnya. Itu bisa diragukan lagi. Saya sama teman-teman di PDIP juga saya kira ya tidak seserem yang kalian berharap. PDI Perjuangan pasti akan mendukung hal tersebut. Kalau memang itu dilakukan dengan cita-cita dan visi misi yang sama untuk Indonesia. Cocok. Jadi koalisi besar. Saya hanya bilang cocok. Terserah pada ketua-ketua partai atau gabungan partai. Kita juga cocok. Bisa dimusyawarahkan itu akan lebih baik. Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan 5 ketua umum partai politik di acara silaturahmi Ramadan di kantor DPP PAN Jakarta Selatan pada Ahad 2 April 2023 menyita perhatian publik. Presiden Jokowi didampingi Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, dan PLT Ketum P3 Mardiono. Dalam pertemuan tersebut mengemuka wacana terbentuknya sebuah koalisi besar yang melebur dua koalisi, yakni Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dan Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB. Melihat hal ini, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarif Hasan angkat bicara soal wacana Koalisi Indonesia Bersatu dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang melebur dan membentuk koalisi besar. Menurutnya, rencana pembentukan koalisi itu sulit terbentuk, apalagi partai yang ada di dalam koalisi itu menginginkan para kadernya menjadi calon presiden dan calon wakil presiden.
Saya pikir tidak mudah untuk bergabung semuanya di situ, karena ini kan Pilpres. Semua partai menginginkan kadernya menjadi sesuatu yang berarti bagi mereka. Tutur Syarif saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu 5 April 2023. Baginya tidak ada partai politik yang ingin mengorbankan kadernya tidak mendapatkan jatah kursi Capres-Cawapres. Atas dasar itu, ia merasa akan banyak pertimbangan partai politik untuk membentuk koalisi perubahan. Baginya tidak ada partai politik yang ingin mengorbankan kadernya tidak mendapatkan jatah kursi Capres-Cawapres. Atas dasar itu, dia merasa akan banyak pertimbangan partai politik untuk membentuk koalisi besar. Ya, iya kak, siapa yang mau jadi capres, siapa yang mau jadi cawapres? Iya kak, jadi banyak yang menjadi pertimbangan, tidak mudah, tetapi biarkan sajalah, nggak apa-apa, tuturnya. Pengamat akar rumput strategis konsulting Ikhwanul Harahap menilai pertemuan Presiden bersama 5 ketum parpol merupakan upaya konsolidasi untuk menguatkan politik tengah di Indonesia. Tentu peran dan pengaruh Presiden Jokowi sangat sentral di sini. Jika ini nantinya akan benar-benar membentuk satu koalisi besar, maka ijtihad politik ini layak diperhitungkan pada Pilpres 2024 mendatang, di mana kekuatan Partai Golkar, Gerindra, PKB, PAN, dan P3 dengan basis sosial konkret yang mereka miliki serta kekuatan figur-figurnya tentunya akan menjadi kekuatan tersendiri, kata Ikhwanul saat dihubungi di Jakarta. Koalisi besar ini semakin menguat setelah Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyatakan setuju dengan wacana koalisi besar yang terdiri dari gabungan antara Koalisi Indonesia Bersatu dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KIR untuk menghadapi pemilu 2024. Menurut Puan Maharani, koalisi besar harus dibentuk dengan cita-cita dan visi misi yang sama untuk Indonesia. Dia menilai bahwa ketika semua partai politik di dalam koalisi besar sepakat dengan cita-cita yang akan dicapai, maka koalisi itu bisa terbentuk. Koalisi itu sebenarnya bisa dilakukan jika kemudian visi dan misi atau cita-cita dari semuanya bersepakat untuk sama-sama melakukannya, kata Puan Maharani kepada wartawan usai rapat paripurna DPR. Puan juga mengungkapkan bahwa PDIP akan mendukung wacana koalisi besar tersebut untuk kebaikan bangsa dan negara serta rakyat. PDIP sebelumnya tidak menghadiri pertemuan 5 partai terkait wacana koalisi besar tersebut karena Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri sedang berhalangan hadir. Namun Puan Maharani memastikan bahwa PDIP akan hadir dalam kesempatan selanjutnya. Hal ini menunjukkan bahwa PDIP juga tertarik dalam wacana koalisi besar tersebut dan ingin memberikan dukungannya. Jadi bukannya tidak diundang dan bukannya tidak mau hadir, namun berhalangan hadir pada waktu itu, kata Puan Maharani. Dalam wacana koalisi besar ini, Puan menekankan bahwa pentingnya untuk memiliki cita-cita dan visi misi yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa Puan sangat memperhatikan kepentingan bangsa dan negara serta rakyat, dan bukan hanya kepentingan partai politik tertentu. Puan juga mengungkapkan bahwa PDIP akan dukung hal tersebut untuk kebaikan bangsa dan negara serta rakyat. Selain menyatakan sikap setuju dengan adanya rencana wacana koalisi besar tersebut, Puan Maharani mengatakan PDIP bisa saja menjadi tuan rumah dari pertemuan lanjutan koalisi besar tersebut. Dia menyebutkan Megawati Soekarno Putri bersedia menjadi tuan rumah pertemuan para ketua umum partai politik terkait dengan pemilu 2024 dan Pilpres 2024. Pembentukan koalisi besar semula digagas oleh Partai Golkar. Ide ini makin mengerucut setelah 5 ketua umum partai pendukung pemerintah bertemu pada Minggu 2 April. Pertemuan yang berlangsung di kantor DPP Partai Amanat Nasional itu dihadiri pula oleh Presiden Joko Widodo. Adapun 5 pimpinan partai yang hadir adalah Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan,
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Mardiono dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar. Kelima partai sebelumnya terpecah menjadi dua koalisi, yakni Koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri dari Golkar, PAN, dan P3, serta Koalisi Indonesia Raya yang terdiri dari Gerindra dan PKB. Usai pertemuan Prabowo Subianto, Ketua Umum Gerindra mengatakan kelima pemimpin partai menemukan kesamaan pemikiran mengenai pemilihan presiden 2024 mendatang. Namun Prabowo menyebut pembicaraan belum mengarah pada sosok calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung.